Saya pribadi menduga kuat bahwa uang-uang dari para umat ini, harta-harta dari para umat ini yang kemudian menginvestasikannya ke Yusuf Mansur, baik dalam bentuk bisnis maupun sedekah, ini semua diduga kuat mengalir ke satu pintu. Apa? Bisnis pribadi dari Yusuf Mansur yang dia kembangkan bersama Jody Brotoseno, yaitu Warung Stick and Stick. Maka kepada teman-teman semua saya katakan bahwa share video ini dan kemudian lambungkan hashtag boykot Warung Stick and Stick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid dari channel YouTube Jia TV. Rugi 6,1 miliar. Nur Syamsu gugat Yusuf Mansur. Nilai gugatan bisa sita aset-aset Warung Stick. Jadi di sini Pak Nur Syamsu ini juga hadir sebagai saksi dari kasus gugatan Ibu Ilis yang ditangani oleh Pak Zain Mustafa, yang mana mereka ini adalah korban semua, teman-teman. Jadi Pak Syamsu ini selain kemudian dia menjadi saksi dalam kasus Ibu Ilis yang kemudian menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dia juga korban, yang mana ini lebih fantastis dan menurut saya ini luar biasa, teman-teman. Harusnya memang ini mendapat perhatian penuh, teman-teman. Ini Pak Nur Syamsu ini nggak main-main ya. Dia menginvestasikan uangnya senilai 6,1 miliar, teman-teman. Jadi memang total nilai kerugian dari investasi batubara yang kemungkinan besar ini investasi bodong sejak awal, teman-teman, nilainya fantastis sekali, teman-teman. Dari masing-masing orang itu, dari nilai investasi mereka itu bervariasi dari puluhan sampai kemudian miliaran per orang, teman-teman. Jadi menurut saya ini harusnya mendapat perhatian penuh, harusnya ini mendapat atensi dari pihak-pihak terkait, pihak-pihak berwenang yang punya kuasa untuk kemudian bisa menjadi mediator atau bisa menjadi bisa menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin gitu, dengan seefektif dan seefisien mungkin, teman-teman. Karena ini menurut saya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain Yusuf Mansur itu punya bisnis-bisnis pribadi, bisnis-bisnis kuliner yang sampai hari ini itu dicurigai bahwa aliran dana dari para investor ini kemudian mengalir ke sana, teman-teman. Yang mana diduga bahwa Yusuf Mansur setiap kali membuat bisnis seperti misalkan batubara ini itu selalu berujung mangkrak tanpa diketahui alasan yang jelas gitu. Kok bisa mangkrak dan kemana duitnya gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba Yusuf Mansur kemudian muncul dan bercerita tentang bisnis kulinernya Warung Stick and Stick. Dari mana modalnya? Dari mana modal itu semua? Belum lagi ada pernyataan dari Bapak Iqbal beberapa tahun yang lalu, wawancara dengan Pak Darso Arif Bakwama, yang mengatakan bahwa seluruh aset-aset Yusuf Mansur itu dikelola oleh Jody Brotoseno, dan Jody Brotoseno ini adalah pemilik awal dari Warung Stick and Stick, yang mana sekarang mereka bekerja sama. Ada video Yusuf Mansur yang mengakui itu, bahwa dia itu di Warung Stick bersama istrinya Jody Brotoseno dan yang lain-lain gitu. Artinya ini sangat mencurigakan, teman-teman. Bagaimana bisa seorang Yusuf Mansur membangun bisnis bersama umat selalu berujung kegagalan, namun di sisi lain dia tiba-tiba punya duit, lalu kemudian bekerja sama mengembangkan bisnis yang bernama Warung Stick and Stick. Itulah mengapa sampai detik ini, sampai hari ini kami terus menyuarakan untuk kemudian memboikot Warung Stick and Stick ini, teman-teman, karena tidak jelas. Mari kita simak video wawancara dari channel YouTube Jia TV, yaitu Mas Aji dengan Pak Zain Mustafa dan juga saksi-saksi dari kasus Ibu Ilis, dan juga ini sekaligus korban, teman-teman. Dan perkara Bu Ilis melawan Yusuf Mansur dan kawan di Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Juli kemarin, Pak Jadi sudah menghadirkan saksi Pak Zain Mustafa dan Pak Sabtolik ya, Pak ya? Baik. Akhirnya masih saksi. Bisa dijelaskan siapa yang Pak Ali ini hadirkan sebagai saksi dan apa yang disampaikan di kesaksian? Baik, pada hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bogor ya, Pengadilan Negeri Bogor, berkaitan dengan perkaranya Bu Ilis Siti Rohmah, yang mana saya selaku kuasa hukumnya kemudian melawan tergugat BMT Darussalam Madani, kemudian Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam Madani sebagai tergugat 1, kemudian Yusuf Mansur sebagai tergugat 2, kemudian Adiansa sebagai tergugat 3, kemudian Yuda Dwi
Dwi Yuda Andi sebagai tergugat 4, kemudian PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 5, dan sebagai turut tergugat Pondok Pesantren Darul Quran milik Yusuf Mansur. Hari ini acaranya masih sama seperti minggu kemarin. Hari ini acaranya saya menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Pak Bambang Haryadi dan Pak Nur Samsu Hidayat, yang mana beliau ini di samping sebagai saksi, beliau ini juga sebagai korban daripada investasi batubara. Pak Bambang Haryadi itu menyetorkan investasinya 250 juta, kalau Pak Nur Samsu itu menyetorkan investasinya 6 miliar 100 juta, begitu. Nah, dalam persidangan ini kedua orang saksi ini mengatakan bahwa Pak Bambang Haryadi itu menyetorkan investasi melalui BMT Darussalam, artinya dalam perkara ini tergugat 1. Kalau Pak Nur Samsu itu menyetorkan ada yang ke BMT Darussalam itu tergugat 1 itu 500 juta, kemudian selebihnya itu disetorkan kepada Farid Harimurta, ya, Farid Harimurta itu orang kepercayaannya UYM. Dan Pak Nur Samsu pernah ketemu langsung dengan UYM, bahkan pernah mereka nonton bareng dan lain sebagainya, dalam rangka merayu agar Pak Nur Samsu ini mau menanamkan investasi ke sana. Dan kemudian setelah investasi ini macet, ya, kemudian Pak Nur Samsu bersama BMT juga bersama Yusuf Mansur pernah duduk bersama di dalam 3 tempat, ya. Yang pertama di BMT Darussalam, yang kedua di Gedung Serbaguna, yang ketiga dalam rangka apartemen Antasari 45 itu. Semuanya BMT dan Yusuf Mansur itu di sana membicarakan bagaimana mengembalikan uang umat ini. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak bisa terkembalikan. Artinya dengan adanya kesaksian dari Pak Nur Samsu itu mematahkan bahwa BMT dan Yusuf Mansur itu terlibat dalam investasi batubara ini. Ya, benar. Di sini Pak Samsu bersaksi ya bahwa Yusuf Mansur sendirinya sendiri dan BMT itu beberapa kali duduk bersama membicarakan mengenai kasus investasi batubara ini. Kalau saya duga mungkin membicarakan tentang terhambatnya bisnis ini, kemudian mungkin pengembalian dana dan lain sebagainya. Karena di satu kesempatan Yusuf Mansur pernah mengungkapkan bahwa dia sudah berupaya mengembalikan beberapa uang atau duit dari para korban investasi ini, teman-teman. Dan di sini kemudian muncullah sosok Pak Samsul ini yang kemudian mengatakan bahwa dia juga berinvestasi senilai kurang lebih 6 miliar, 6,1 miliar, teman-teman. Artinya apa? Bahwa memang BMT, Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa ini adalah orang-orang yang kemudian mereka ini diduga kuat, mereka ini berkomplot, teman-teman. Tidak perlu diragukan lagi kalau bagi saya pribadi, karena ini sudah banyak puzzle-puzzle yang kemudian bisa disatukan dan menjadi satu cerita yang utuh. Belum lagi saksi-saksi ini banyak, teman-teman. Mereka juga sebagai korban, dan beberapa bulan yang lalu ketika saya ke Jakarta, saya wawancarai satu persatu. Ini cerita mereka semua bisa disinkronkan, teman-teman. Bisa disinkronkan dan mirip dan sama gitu. Dari berbagai sudut pandang ini mengarah ke satu muara, ke satu nama, yaitu Yusuf Mansur, teman-teman. Lantas yang menjadi pertanyaan berikutnya, kemana uang mereka ini gitu loh. Apakah kemudian kalau memang asetnya ada, tambangnya ada, bagaimana bentuknya? Atau memang tambang itu, batu bara itu tidak pernah ada sejak awal? Di mana orang-orang ini yang kemudian mengaku sudah menerima beberapa bulan menerima keuntungan dari investasi itu adalah hanya duit-duit mereka yang cuma diputar di situ-situ aja, karena cuma beberapa bulan mereka terima, setelah itu mangkrak bisnisnya tanpa alasan yang jelas. Lalu kemana sisa duit yang masih banyak ini, teman-teman, yang nominalnya miliaran rupiah? Kemana? Kemana? Diduga kuat bahwa uang salah satu aliran dana yang kemudian dipakai untuk mengembangkan warung Stick and Seek, diduga kuat ini salah satunya dari investasi batubara ini, teman-teman. Kalau memang itu bisa dibantah,
Di mana Yusuf Mansur hari ini? Apakah dia bisa menjelaskan bahwa aliran dana batubara itu larinya kemana? Bisa enggak? Bisa enggak? Dan apakah juga Yusuf Mansur bisa menjelaskan dari mana dia punya uang sampai kemudian bisa bekerja sama dengan Jody Broto Suseno, membuat warung stick and stick, Bebek Selamat dan yang lain sebagainya, The Obong, itu bisa berkembang pesat seperti hari ini? Bagaimana bisa? Begitu. Pak, jadi dari sekian banyak investor, mengapa hari ini Pak Babang dan Pak Samsu yang Pak Joni pilih untuk dijadikan sebagai saksi? Apakah Pak Babang ini karena yang termasuk dalam investor yang ikut serta kunjungan ke lokasi Gambatora dan ada di foto tersebut, Pak? Ya. Dan kemudian Pak Nur Samsu juga cukup besar nilainya juga, Pak? Ya, jadi satu Pak Bambang dan Pak Nur Samsu ini adalah orang-orang investor yang pernah diajak ke Kalimantan Selatan untuk meninjau lokasi. Kalau Pak Bambang ada di dalam foto yang di Kalimantan itu, dan mereka menjelaskan satu persatu yang mana ini orangnya BMT Darussalam sebagai tergugat 1 dan mana ini orangnya PT Adi Partner Perkasa tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 5, begitu Mas. Iya. Izin tanya ke Pak Bambang boleh, Pak? Boleh. Pak Bambang, tadi saya juga terus serta mengikuti persidangan, Pak. Pak Bambang tadi menyampaikan bahwa salah satu yang jadi faktor keyakinan Pak Bambang mengikuti investasi ini adalah karena nama besar Yusuf Mansur. Artinya jika tidak ada nama Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur yang membawa investasi ini, Pak Bambang tidak akan pernah mengikuti investasi batubara ini, Pak? Ya, betul. Baik. Pak Bambang tadi menginvestasikan sebesar 250 ya? 250 juta, Pak. Ya. Ya. Yang saya lihat juga peran investor ini orang-orang pandai, orang-orang yang berpendidikan, Pak. Pak Bambang juga saya tadi mendengar gelarnya insinyur, gitu, Pak. Ya. Mengapa juga sampai tertipu dengan investasi ini, Pak? Ya, seperti satu, karena boleh dikata quote unquote ada garansi ya, ada jaminan namanya Yusuf Mansur. Yang kedua ya terus terang aja nilai imbal baliknya cukup menarik. Ya. Jelas ya di sini bahwa pertanyaan dari Mas Aji, ini gelarnya juga insinyur karena dia juga mengikuti persidangan di sini sebagai saksi. Tapi kok bisa kecolongan gitu? Bisa kemudian raib duitnya. Bisa ketipu gitu intinya bahasa ininya. Ya memang kita tidak bisa kemudian menjustifikasi bahwa orang-orang yang menjadi korban di sini itu adalah orang-orang yang tidak punya pendidikan, teman-teman. Tidak. Dari A sampai Z, segala profesi, gelar, dan jabatan dari orang biasa sampai kemudian orang yang memiliki gelar tinggi. Karena memang nama dari Yusuf Mansur ini bukan nama kecil, teman-teman. Populer. Jadi ini seperti yang dikatakan tadi bahwa ada garansi nama Yusuf Mansur gitu. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini gitu? Berleha-leha dengan warung stick and stick-nya. Jelas teman-teman, ada garansi dari Yusuf Mansur. Beberapa orang korban dari investasi batubara yang saya wawancarai tempo hari itu pensiunan. Mereka tuh ada yang PNS, punya gelar nggak main-main teman-teman. Punya gelar nggak main-main, tapi kan nama Yusuf Mansur ini memang besar. Sehingga orang-orang ini bisa percaya. Dan kemudian mungkin lupa kemudian untuk lebih detail melihat data-data atau mempelajari profil dari bisnis yang akan mereka investasi di sana, karena sudah ada nama Yusuf Mansur gitu, sampai kemudian mereka bisa kecolongan seperti ini gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat beberapa waktu lalu sebelum kemudian video-video Yusuf Mansur ini viral, coba Anda flashback dan kemudian searching beberapa tahun yang lalu, melihat Yusuf Mansur bagaimana sangat percaya dirinya Yusuf Mansur ini kalau dia sedang mempresentasikan satu bisnis itu percaya diri banget. Jadi kayak kesannya itu kayak dia itu kayak komandan perang ngajak orang untuk maju. Dia kibarin bendera ngajak orang untuk maju gitu. Tapi begitu kemudian perangnya ini gagal, mereka kalah, dia menghilang dan kemudian seolah-olah menjadi orang yang paling tersakiti. Luar biasa, playing victimnya luar biasa. Luar biasa teman-teman. Mencitrakan dirinya seolah-olah orang yang kemudian sudah berupaya untuk berjuang memperjuangkan umat lalu kemudian ditinggalkan, padahal kan ini adalah dia ini adalah bagian dari orang yang kemudian membuat orang-orang ini jatuh ke sebuah lubang gitu. Lalu kemudian dia tidak mau mengulurkan tangannya untuk kemudian menarik orang-orang ini gitu. Di mana Yusuf Mansur hari ini gitu?
Di mana Yusuf Mansur ini? Padahal kalau kita lihat dari kacamata kita, ini kan korban-korban sebenarnya kerugiannya banyak. Tapi kalau dari kacamata Yusuf Mansur ini kecil, teman-teman. Di beberapa waktu yang lalu saya posting di situ jelas banget mengatakan bahwa omset dari bisnis kuliner Yusuf Mansur ini, warung steak and shake ini kurang lebih 500 miliar per tahun, teman-teman. Dan ada satu video di mana Yusuf Mansur mengatakan sendiri bahwa di tahun 2016 pendapatan dari warung steak and shake ini 1,6 T. Ini angka yang fantastis, artinya sebenarnya dia bisa kemudian mengulurkan tangannya membantu orang-orang ini yang dulu sangat percaya dengan dia gitu. Nah, kalau dikatakan kenapa orang pinter bisa kejeglong gitu ya memang kita kurang waspada. Ya. Ya. Kan ini kan Yusuf Mansur yang bawa investasi nih Pak. Apa yang disampaikan Yusuf Mansur Pak untuk menyampaikan para investor ini? Ya, bahwa apa namanya investasi pasti akan kembali dengan nilai imbal yang cukup. Oke Pak. Oke, silakan. Ya, saya lanjut Pak. Ya, janji beliau adalah untuk bahwa investasi ini aman. Ya. Aman dan bernilai pahala gitu Pak ya? Ya, Separuh potongan disedekahkan. ya betul itu. Jadi ada nilai tambahnya lah. Ya. Pak Nur Samsu, mohon izin Pak. Pak Nur Samsu ini nilainya cukup besar Pak, 6,1 miliar Pak. Itu bukan uang saya sendiri Mas, uang banyak orang. Ya, Pak Nur Samsu tadi menjelaskan, ini juga baru terkuak di kesaksian kali ini. Pak Nur Samsu beberapa kali bertemu dengan UGM secara pribadi dengan PM begitu Pak. Nah, ini apa acara tersebut dan apa yang disampaikan Yusuf Mansur itu Pak? Ya, silaturahmi biasa yang mengajak kita untuk ya meyakinkan bahwa ini investasi bagus. Bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia di dunia, di akhirat juga bahagia. Bagaimana kita bisa biasa di dunia kaya raya sambil bersedekah dan matinya masuk surga. Ya, dengan banyak pendekatan seperti itulah kita sama-sama nonton, sama-sama makan, ya, sama-sama ya happy lah bareng-bareng gitu. Ya. Nggak ada terlalu serius pesannya sih. Ya, seperti itu. Yang lebih serius itu pesannya ya sebetulnya Farid sama Diansah yang khusus ketemu saya itu di Sushi Thai waktu itu masalah di Senayan City kalau ngobrol Senayan, antara dua itulah. Kalau Senayan City seperti Senayan tuh. Kita ngobrol bertiga serius sekali tuh bahwa ya seperti itulah, sampai waktu ke kunjungan kedua pun saya dinaikin ke bisnis kelas Mas. Ya. Ya gitulah istilahnya kita yang Apa sih nggak kesengsem gitu ya? banyak dosa ini ketemu orang-orang suci kan diajak ibadah kan jadi akal sehat hilang semua Mas. Ya. Pak Nur Samsu tadi juga sempat menjelaskan bahwa ada janji dari Yusuf Mansur untuk mengembalikan investasi tersebut gitu Pak. Nah, ini realisasinya bagaimana Pak sampai saat ini Pak? Ya, saya dapat dikatakan nggak ada, hanya sejumlah sangat kecil sekali. Ya, baik. Ini teman-teman netizen banyak yang bertanya Pak dan menantikan Pak Nur Samsu sebenarnya. Bertanya-tanya, Pak Nur Samsu ini nilai investasinya paling besar gitu Pak. Kenapa tidak muncul sebagai penggugat gitu Pak? Apakah ada rencana pribadi untuk menggugat setelah pemilis ini Pak? Saya belum tahu Mas, nantilah itu masih kita pikirkan ya. Ya. Karena pertama kan gugat itu kan perlu bukti. Nah, itu bukti itu saya rasa perlu dicari dulu dan perlu ya dikondisikan lah gitu kan. Kalau kita nggak punya bukti kan susah juga ya untuk menggugat itu. Oke, baik. Mungkin jika ada bantuan dari Pak Azhar ini Pak akan membantu Pak Nur Samsu bergugat kembali Pak. Ya, nanti kita bicarakan, bisa kita lakukan secara kopi darat lah. Kan kita tetangga Mas, jadi gampang. Baik Pak Zaini, apakah menyebut balik dari pernyataan Pak Nur Samsu barangkali bantu untuk menggugat? Ya, insya Allah kita bantu. Ya. Jadi selanjutnya terus bergilir gitu Pak ya? Terus bergilir, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan dari awal saya mengajukan gugatan kan akan terus bergilir sampai dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mengembalikan. Iya. Pak Aris sebagai suami dari Bu Liz, mungkin ada yang disampaikan kepada Pak Nur Samsu dan Pak Babang sudah menjadi saksi dalam perkara Bu Liz ini Pak. Baik, alhamdulillah pada hari ini dengan kesaksiannya Pak Babang, Pak Nur Samsu, sahabat saya yang sama-sama aktif dulu di pengajian. Mudah-mudahan dengan kesaksian beliau-beliau ini menambah keyakinan bahwa investasi itu benar ada dan BMT, Yusuf Mansur dan lain-lain itu bertanggung jawab bisa mengembalikan uang kami yang disetorkan itu Pak. Jadi terima kasih kepada Pak Babang dan Pak. Ya, ini luar biasa ya, Yusuf Mansur ini sangat licin sekali. Entah
Dia punya backingan atau tidak, walau alam, hanya Tuhan yang lebih tahu tentang itu semua. Yang jelas sampai hari ini orang ini benar-benar luar biasa bagi saya gitu. Sudah banyak korban yang diwawancarai, sudah viral di mana-mana, tapi masih santai dan masih bisa ketemu dengan tokoh-tokoh yang lain, masih bisa kesana kemari. Ini sangat luar biasa teman-teman. Tapi insya Allah saya yakin kalau memang bangkai itu mau disembunyikan dimanapun, yang namanya bau dari sebuah bangkai itu pasti suatu saat akan kecium juga, insya Allah. Kita berdoa semoga kemudian Allah bisa, semoga kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kita semua, hingga kemudian masalah ini bisa terbuka selebar-lebarnya, terbuka sedetail-detailnya siapa kemudian yang bermain dalam kasus yang menurut saya ini sangat besar teman-teman, tidak main-main, nilainya fantastis. Dari batu bara saja kita sudah bisa mengeluarkan angka puluhan miliar, belum lagi Hotel City dan yang lain masih banyak banget. Moyavidi, Umrah Merdeka, Paitren itu masih bermasalah teman-teman, masih bermasalah, masih meninggalkan banyak masalah. Sementara Yusuf Mansur hari ini bisa dengan sangat prestisiusnya, dengan sangat luar biasanya membuka atau mengembangkan bisnis warung Steak and Shake, Bebek Selamat, Da Obong, dan yang lain sebagainya di channel YouTube Hotman Paris. Ketika ditanya dari mana Yusuf Mansur memulai semua ini sampai kemudian kaya seperti hari ini, itu dia bingung menjawabnya teman-teman, bingung. Tidak seperti pengusaha-pengusaha lain yang kalau ditanya cerita asal muasal dia bisa kaya dengan mengembangkan bisnisnya, sangat jelas mereka bisa bercerita, tapi itu tidak dengan Yusuf Mansur. Karena kenapa teman-teman? Saya pribadi menduga kuat bahwa uang-uang dari para umat ini, harta-harta dari para umat ini yang kemudian menginvestasikannya ke Yusuf Mansur, baik dalam bentuk bisnis maupun sedekah, ini semua diduga kuat mengalir ke satu pintu. Apa? Bisnis pribadi dari Yusuf Mansur yang dia kembangkan bersama Jody Brotoseno, yaitu warung Steak and Shake. Maka kepada teman-teman semua saya katakan bahwa share video ini dan kemudian lambungkan hashtag boycott warung Steak and Shake. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.